Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran IPA kelas 9. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu menggosok-gosokkan sisir plastik atau penggaris plastik pada rambut, kemudian didekatkan pada sobekan kertas-kertas kecil? Apa yang terjadi? Kertas-kertas tersebut dapat ditarik oleh penggaris plastik. Kenapa ini terjadi? Nah, jawabannya adalah listrik statis. Nah, beberapa permasalahan yang harus kita rumuskan pada kegiatan kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Yang kedua, dari mana asalnya muatan listrik? Yang ketiga, mengapa untuk menentukan jenis muatan mengacu pada elektron? Yang keempat, bagaimana suatu benda dikatakan bermuatan positif, netral, dan negatif? Dan yang kelima, bagaimana cara menimbulkan muatan listrik? Nah, agar anak-anak paham, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Tahukah anak-anak apa itu listrik statis? Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Selanjutnya, dari mana asalnya muatan listrik itu? Nah, untuk mempelajari dari mana asalnya muatan listrik, kita akan membahas dulu tentang teori atom. Setiap zat terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil. Partikel-partikel yang sangat kecil dinamakan atom. Di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Inti atom terdiri atas proton dan neutron, sedangkan elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Berdasarkan teori atom tersebut, maka timbulnya muatan listrik berasal dari perpindahan elektron. Jadi, elektron inilah yang digunakan untuk menentukan kapan suatu benda bermuatan listrik, karena pada teori atom, elektronlah yang mengalami perpindahan. Nah, anak-anak, tahukah Anda kapan suatu benda dikatakan bermuatan negatif, netral, atau bermuatan positif? Jika belum tahu, perhatikan penjelasan berikut ini. Jenis muatan suatu benda itu dibedakan menjadi 3. Benda bermuatan negatif jika mengalami kelebihan elektron atau jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Benda netral bukan berarti benda yang tidak bermuatan, tetapi benda netral adalah jika jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Sedangkan benda dikatakan bermuatan positif jika mengalami kekurangan elektron atau jumlah protonnya lebih banyak daripada elektron. Selanjutnya, bagaimana cara membuat suatu benda bermuatan listrik? Ada 3 cara untuk menjadikan suatu benda bermuatan listrik, dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara konduksi, dan yang ketiga dengan cara induksi. Tidak semua benda dapat diberi muatan listrik dengan cara menggosok. Pada benda-benda yang bersifat isolator dapat diberikan muatan listrik dengan cara menggosok, misalnya plastik, kaca, karet, ebonit, dan sebagainya. Adapun yang digunakan menggosok misalnya rambut, kain wol, kain sutra, dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah memahami, perhatikan contoh berikut ini. Penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol menuju ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik yang tadinya netral karena kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan kain wol lebih bermuatan positif karena kehilangan elektron. Pada contoh yang kedua, batang kaca digosok dengan kain sutra. Apa yang terjadi? Elektron pada batang kaca akan berpindah ke kain sutra,
sehingga batang kaca mengalami kekurangan elektron, maka batang kaca yang tadinya netral akan menjadi bermuatan positif, sedangkan kain sutra karena mendapat elektron akan lebih bermuatan negatif. Selain dengan cara menggosok, pemberian muatan dapat dilakukan dengan cara induksi, yaitu peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Balon yang bermuatan negatif dapat menempel pada dinding yang netral. Mengapa ini terjadi? Karena pada dinding yang netral terjadi pemisahan muatan, di mana muatan negatif pada dinding akan menjauhi muatan negatif pada balon. Bagian balon yang bermuatan negatif berdekatan dengan bagian dinding yang bermuatan positif, sehingga terjadi gaya tarik menarik antara balon dan dinding, maka balon dapat menempel pada dinding. Nah, selanjutnya pada kasus yang sama, mengapa penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil yang bersifat netral? Coba anak-anak jawab. Selanjutnya kita akan membahas cara yang ketiga, yaitu pemberian muatan listrik dengan cara konduksi, yaitu dengan cara menyentuhkan langsung logam bermuatan dengan logam netral, sehingga muatan akan berpindah ke benda yang lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Pada gambar 1, elektron mengalir menuju ke konduktor sehingga logam bermuatan positif. Pada gambar 2, elektron mengalir menuju ke logam sehingga logam bermuatan negatif. Nah, inilah materi pertama. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.